Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Astagfirullahal adzim. Amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat berupa jasmani, berupa rohani, maupun nikmat lain yang bisa kita lihat, kita rasa. Tentunya itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah mensyukurinya, baik dalam hati, dengan lisan maupun dengan perbuatan kita. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak, dan ini menjadi inti khutbah, yaitu marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah, jika dengan demikian itu, maka kita termasuk golongannya orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara upaya kita meraih takwa adalah dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala tadi. Di antaranya yaitu kita menjauhi kemusyrikan atau menjauhi syirik, dan hendaknya kita bertauhid, hendaknya kita mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini menjadi intisari dari risalah kenabian, mulai dari nabi yang pertama sampai dengan nabi yang terakhir. Maka menjadi konsekuensi bertauhid ini adalah menjauhi kemusyrikan. Karena syirik ini adalah merupakan induk dari dosa, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang bisa menjerumuskan, menghilangkan amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Apabila kita terjerumus ke dalam kemusyrikan, maka sia-sialah. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha untuk menghindari dan membersihkan diri kita dari syirik itu. Orangnya disebut dengan musyrik, perbuatannya. Syirik adalah mempersekutukan Allah dengan makhluknya, baik dari sisi dimensi rububiyah, mulkiyah maupun ilahiyah, baik dia secara langsung maupun tidak langsung, baik secara nyata maupun terselubung.
Artinya bagaimana jemaah sekalian? Dalam dimensi rububiyah misalnya, meyakini bahwa ada makhluk yang mampu menolak segala kemudorotan dan meraih segala kemanfaatan, atau dapat memberikan berkat, seperti meyakini terhadap kesaktian seseorang sehingga dia minta bantuan kepada mereka untuk menolak petaka atau untuk meraih keuntungan, apalagi jika orang tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian dalam dimensi mulkiyah misalnya, yaitu mematuhi sepenuhnya kepada para penguasa non-muslim, bukan karena terpaksa, di samping menyatakan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pemimpin kafir itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mengajaknya untuk berbuat maksiat atau menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam dimensi ilahiyah, misalnya berdoa kepada Allah melalui perantara orang yang sudah meninggal dunia, maka pada hakikatnya orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya atau siapapun, memberikan sifat ketuhanan terhadap makhluk, baik secara keseluruhan maupun sebagian, baik dalam tingkatan yang sebanding maupun yang berbeda. Tentu saja perbuatan seperti itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, dilihat dari sifat dan tingkatan sanksinya, syirik dapat dibagi menjadi dua, yaitu syirik yang besar atau asyirku al-akbar dan syirik kecil atau asyirkul asghar. Syirik besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu yang dia berdoa kepadanya, seperti berdoa kepada Allah, dia berharap, dia takut, dan dia cinta kepadanya seperti kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan satu bentuk ibadah kepadanya seperti ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar ini nampak nyata. Jadi syirik besar kelihatan, dapat dilihat, dirasa, dan bisa dinilai oleh kita. Misalnya saja menyembah terhadap selain Allah, menyembah kepada berhala, menyembah kepada matahari, bulan, bintang, malaikat, menyembah kepada laut, mempertuhankan kepada Al-Masih, dan lain sebagainya. Dan ada yang bentuknya tersembunyi, misalnya berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal dunia untuk dikabulkan keinginannya, atau minta disembuhkan penyakitnya, atau dihindarkan dari bahaya, dan yang semisal dengan itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa yang selain itu, yaitu selain syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobat bagi orang yang syirik, sebab Allah akan mengampuni dosa apapun kalau yang bersangkutan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penegasan Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innahu wal ghafurur rahim. Akan tetapi bila seorang musyrik tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka pintu ampunan tentunya tertutup baginya, dan di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang merugi, yaitu orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah pasti akan mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah di neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hendaklah kita berhati-hati menjauhi dari segala macam bentuk kemusyrikan yang nyata atau musyrik yang besar ini. Disebut orang-orang musyrik ini adalah zalim karena mereka dengan kemusyrikannya itu memang merupakan sebuah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun adzim, kata Allah dalam surat Luqman ayat 31. Sesungguhnya syirik itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Nah, itu diantara penjelasan mengenai syirik yang besar atau asyirkul akbar. Kemudian syirik kecil itu bagaimana atau apa syirik kecil itu? Yang kedua ini, yaitu semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Jadi ini adalah jembatan menuju kepada kemusyrikan yang nyata. Nah, syirik kecil ini termasuk dosa besar yang dikhawatirkan akan mengantarkan pelakunya kepada syirik yang besar. Jika orang yang melakukan syirik itu meninggal dunia sebelum bertaubat, dan di akhirat ternyata Allah tidak berkenan mengampuninya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terjauh dari yang demikian itu. Beberapa contoh yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini adalah, misalnya yang pertama adalah bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Waman khalafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kedua sebagai contoh adalah dia memakai azimat atau jimat. Untuk apa? Untuk menolak bahaya atau untuk memurahkan rizkinya. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menggantungkan diri kepada tangkal, maka Allah tidak akan menyempurnakan imannya. Dan barang siapa menggantungkan diri kepada azimat, maka Allah tidak akan mempercayakan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pada hadis yang lain disebutkan, man ta'allaqa samimah faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan diri kepada jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian contoh yang ketiga adalah menggunakan mantra-mantra untuk menolak kejahatan dan untuk memberikan kemanfaatan kepada dirinya. Kemudian contoh yang keempat adalah berbuatan sihir atau dia melakukan perbuatan sihir. Kemudian bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang terakhir adalah menyembelih binatang atau mempersembahkan korban bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini diantara beberapa contoh syirik kecil yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam syirik besar apabila dia tidak segera kembali ke jalan yang benar dan bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah catatan penting bagi kita. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan bahaya salah satu syirik kecil. Apa itu yang disebut dengan riya? Sesungguhnya suatu yang paling aku takuti, kata Rasulullah, yang terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya,
Apakah syirik kecil itu? Syirik kecil itu adalah riya. Hadis riwayat Ahmad. Riya yang pada hakikatnya adalah melakukan suatu karena ingin dipuji, ingin dilihat, atau ingin disanjung oleh orang lain. Ternyata ini bisa menghantarkan seseorang ke dalam kemusyrikan. Maka hati-hatilah, waspadalah. Bahkan dalam surat Al-Ma'un juga disebutkan bahwa ini adalah termasuk golongannya kelompok orang-orang yang mendustakan agama. Itu mereka-mereka yang berbuat riya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada bagian akhir ingin menyampaikan pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi. Akulah yang paling tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang melakukan amalan yang menyekutukan aku dengan yang lain, maka aku berlepas diri darinya. Maka amalannya itu untuk sekutunya itu. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, inilah sebagai bahan renungan bagi kita. Semoga kita tetap terjaga ketauhidan kita terjaga dari kemusyrikan dan terjauhkan dari kemusyrikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Ayyukum ahsanu amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita perkuat tauhid kita di era, di zaman seperti sekarang ini, apalagi di mana banyak kemusyrikan baru muncul, banyak kemusyrikan yang berkemas dengan kemodernan, dan juga termasuk banyak beriklan di dunia maya, di media sosial. Maka hendaknya kita menjauhi segala macam bentuk syirik, baik syirik rububiyah, mulkiyah maupun ilahiyah, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Percayakan saja kita kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan kita mempersaksikan diri kita, mengikrarkan diri kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku bahkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terjaga tauhidan kita dan kita terjauhkan dari kemusyrikan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.